Terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkenan untuk memfasilitasi webinar ini dan juga para peserta semuanya yang saya yakin bukan hanya dari paroki-paroki, dari komisi-komisi dan seksi-seksi di paroki, tetapi juga dari kelompok kategorial seperti WKRI, seperti sekolah, seperti kelompok-kelompok penggiat lingkungan lainnya. Dan harapannya dengan adanya webinar ini kita bisa bergandengan tangan untuk menjadikan gerakan peduli lingkungan ini sungguh-sungguh bisa berjalan secara masif. Saya ingin memastikan bahwa minyak jelantah yang dipulkan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan yang lain ataupun kerusakan kesehatan karena misalnya didaur ulang. Diyakinkan bahwa limbah minyak jelantah ini akan dijadikan energi. Jadi bisa memberikan manfaat yang lain dengan tetap memelihara lingkungan. Tetapi dampak jangka panjang, dampak lingkungannya adalah menjadi sangat baik. Dan tentu saja kalau lingkungan terpelihara, profit kita dapatkan, maka sosial lalu juga kita mendapatkan keuntungannya. Ini menjadi inspirasi bagi gerakan kita bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan selamat mengikuti webinar ini. Semoga mendapatkan banyak insight. Pelihara bumi rumah kita bersama. Dasarnya dari mana? Tentu tema ini bagus sekali ya yang pada malam hari ini kita ambil. Next, Pak. Kalau kita lihat ensiklik dari Paus Fransiskus tentang lingkungan hidup, Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik pertama yaitu namanya Laudato Si. Mungkin Bapak Ibu waktu tahun 2020 masih pandemi, kita ikut novena Laudato Si. Nah, apa gunanya Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik ini? Yaitu menyuruhkan, memohon kita semuanya untuk menjaga bumi. Karena bumi sebagai rumah kita bersama. Dari sini sudah kelihatan, apalagi kalau kita lihat di kitab suci, di Kejadian 2 ayat 15. Di sana kelihatan jelas bahwa kita di bumi ini harus menjaga dan merawat bumi. Itu adalah satu kepedulian dari kita, tanggung jawab dari kita. Oleh sebab itu, hal ini bukan hanya bapak-bapak, tapi melainkan ibu-ibu ya, lebih care akan ini. Supaya jangan membuang limbah sembarangan. Nah, sedangkan limbah itu akan menjadi berkah. Klik lagi, Pak. Next. Kita lihat bahwa minyak jelantah bisa dibuat sabun, bisa dibuat lilin, dan juga bisa dibuat biodiesel. Nah, kalau membuat sabun, membuat lilin sepertinya kita pernah coba di Keuskupan Agung Jakarta, sehingga pesertanya itu dari SKAJ. Yang ketiga ini adalah mengolah jelantah menjadi biodiesel. Ini yang tidak dapat kita lakukan, tetapi kita kumpulkan minyak jelantah ini, dan minyak jelantah inilah yang akan kita kirim ke luar negeri untuk menjadi biodiesel. Ini nanti akan diberikan oleh Pak Noel caranya dan bagaimana kemana, hanya PSE sudah survei bahwa memang OKB, olah kebaikan bersama, menjadi mitra kerja kita karena kita sudah lihat bahwa benar-benar minyak jelantah ini tidak dijual kepada orang yang tidak tanggung jawab. Artinya minyak jelantah ini benar-benar dimanfaatkan. Nah, itu udah kita survei semuanya. Jadi Bapak Ibu
kalau paroki-paroki yang sudah menjalankan program ini dan mitra kerja adalah OKB, maka jelas bahwa jelanta yang Bapak Ibu kumpulkan itu tidak akan dijual kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Next. Nah, kita tahu bahwa pemakaian minyak jelanta itu sangat berbahaya, merusak kesehatan kita. Artinya kalau beberapa kali minyak itu kita goreng, dan itu kita pakai terus-menerus, itulah yang namanya minyak jelantah. Itu akan merusak kesehatan kita. Itu yang menjadi penyakit kanker. Maka hati-hati kalau kita makan goreng-gorengan. Kalau kita jual jelantanya kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu penting sekali. Karena minyak itu kalau diolah, di recycling, itu kelihatan seperti minyak segar. Padahal kalau kita jual kepada orang yang tidak tanggung jawab, itu mengakibatkan penyakit-penyakit yang didapat oleh anak cucu kita di kemudian hari. Maka minyak jelantah itu boleh dikatakan berbahaya, tapi di samping itu juga menjadi berkah. Next. Ini adalah poin yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu semuanya jangan pikirkan bahwa dengan harga minyak jelantah yang contohnya 1 liter diambil 6.000 atau 7.000. Tetapi next ada yang berani terima 10.000. Nah, hati-hati. Karena apa? Nanti Pak Noel akan bicara bahwa mereka juga dalam pandemik ini udah berusaha supaya minyak jelantah ini jangan jatuh harganya. Tetapi sepertinya nggak bisa ya, nggak bisa. Nah, saya nggak tahu nanti bagaimana harga minyak jelantah. Oleh sebab itu, saya menekankan bahwa hati-hati. Karena kalau Anda jual kepada orang yang tidak tanggung jawab dengan harga tinggi, minyak itu 100% di recycling. Akan dicampur dengan bahan kimia, dan itu nggak kelihatan kotor lagi, hitam lagi, merah kecoklat-coklatan lagi, dia akan menjadi bening. Karena udah dicampur dengan bahan kimia. Itu yang dijualkan kepada orang-orang pinggiran yang jual goreng-gorengan. Nah, dari kita itu kan banyak, bukan semua orang yang kaya aja bisa beli gorengan yang seger. Nah, itu kalau gorengan di pinggir jalan itu juga enak sekali. Maka hati-hatilah kita menjual minyak jelantah. Hal kedua, bahwa kalau kita menjual minyak jelantah kepada orang tidak bertanggung jawab dengan harga yang tinggi, artinya kita sudah tidak ikut Bapak Paus yang mengatakan Laudato Si. Ya, artinya tidak membuat minyak itu menjadi yang kotor terus di recycling. Nah, itu udah seolah-olah kita udah melanggar peraturan, tidak lagi menjaga bumi ini. Kita tidak menjaga kesehatan anak cucu kita. Ini ya, jangan gara-gara 1.000, 2.000 rupiah lebih tinggi, Anda menjualkan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Dua hal ini yang kami dari PSE menekankan kepada Bapak Ibu sekalian. Next. Malam ini saya akan memberitahukan bahwa paroki-paroki yang menjalankan dengan rutin gerakan untuk minyak jelantah, ada banyak paroki, ada 30-an. Tetapi 7 paroki ini adalah
eh, paling besar ya mengumpulkan minyak jelantah, Paroki Curug Helena. Malah waktu kami sosialisasi program ini oleh Romo Eko langsung terima dan mereka sekarang di Gereja Helena membuat semacam tempat untuk pengumpulan jelantah. Jadi orang-orang yang ke gereja bisa bawa minyak jelantah dengan 200 liter atau 500 liter dituangin ke tempat memang untuk pengumpulan jelantah di Paroki Curug. Kalau Bapak Ibu mau melihat, silakan ke Santa Helena untuk melihat seperti apa. Satu lagi di Bekasi Utara, Santa Clara. Ini juga gerak cepat dari Romonya, sehingga sampai sekarang hasilnya banyak sekali dari Bekasi Utara. Paroki Lubang Buaya. Ini Kalvari yang sudah memang dari dulu sebelum kita dengan OKB, mereka juga pertama yang mitra kerjanya oh ya dari Andreas. Ini juga gerakannya baru kemarin, nggak lama paling 1 tahun, tetapi hasilnya banyak sekali. Dari Tanjung Priok, Franciscus Saverius, itu juga dari start pandemi ada 3 tahun udah menjalankan gerakan ini. Dari Paroki Pantai Indah Kapuk, Regina Celi. Mereka itu bagus sekali membuat tempatnya. Yang saya dengar malah dari Pluit yang tidak menjalankan program ini, mereka itu ke PIK, ke Pantai Indah Kapuk, menuangkan jelantah-jelantah. Jadi dikumpulin di Pantai Indah Kapuk. Dan Paroki Tebet, yaitu Fransiskus Asisi, juga sudah banyak mengumpulkan minyak jelantah. Bukan berarti hanya 7 paroki, tetapi masih banyak, ada 30-an. Hanya dengan malam ini mari kita lebih giat mengumpulkan minyak jelantah yang bisa menjadi limbah untuk eh, limbah di mana-mana, di permukaan laut, ya, di selokan-selokan, di tempat cuci piring. Nah, itu sangat bahaya sekali. Mari dengan gerakan ini, dengan malam ini, kita merayakan Hari Peduli Sampah Nasional, kita tekunkan lagi semangat untuk menjalankan program ini. Sekian dan terima kasih. Ya, Bapak Ibu, OKB ini bukan orang kaya baru ya, walaupun memang banyak yang mendoakan begitu ya. Tapi kita adalah sebuah gerakan Bapak Ibu untuk mengajak Bapak Ibu semua supaya tercipta satu movement dan pada akhirnya ada satu benefit bukan hanya terhadap ekonomi, tapi juga terhadap lingkungan dan sosial. At the end kami memproduksi biofuel yang diproduksi oleh rekanan kami setelah kami kumpulkan dan OKB ini sendiri baru berjalan di tengah-tengah pandemi 2020 yang lalu. Ya, Bapak Ibu, memang secara singkat OKB ini mengusung beberapa indikator di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, terutama beberapa nomor mengenai kesehatan, mengenai energi terbarukan, dan tentu mengenai gender juga sebenarnya kita berbicara karena mengenai minyak jelantah ini biasanya jagonya adalah ibu-ibu ya. Jadi sebenarnya ini juga bicara tentang gender equality. Dan kita juga mempunyai misi supaya Bapak Ibu sekalian kita semua sebagai penghasil limbah pada akhirnya membentuk satu komunitas hijau atau green community. Tidak hanya restoran-restoran atau ayam-ayaman di pinggir jalan atau tukang gorengan, ternyata malah kita semua juga sebagai komunitas, entah itu dari komunitas PKRI ataupun dari PSE, juga bisa menjadi green community yang saat ini sudah kita mulai sebenarnya. Bu Miranda tadi sudah sampaikan ya, Romo juga sudah sampaikan bahwa memang kalau bicara limbah ya, kita bisa punya banyak variasi angka. Saya fokus kepada jelantah. Kalau dilihat Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita lah sebagai rumah tangga atau household
sebagai produsen dalam tanda kutip jelantah terbanyak di Indonesia. Bayangkan 3 miliar liter per tahun ya datanya ini. Ini kalau dibuang, apa jadinya? Wastafel kita, apa jadinya selokan-selokan rumah kita, dan apa jadinya permukaan laut. Kalau ini dibuang sembarangan. Dan tentu juga kalau biasanya dibuang ke tanah bebas ya. Survei menyatakan Bapak Ibu, kalau sekarang kita buat survei kecil-kecilan, mungkin kita bisa kategorikan Bapak Ibu sekalian ini ada di yang mana gitu ya. Ternyata dari kata data Insight Center sudah pernah membuat survei. Dari 100% yang ditanyakan, 64% itu menyatakan bahwa mereka tidak mengolah minyak jelantahnya. Jadi kalau dikalikan 3 miliar liter dikali 64%, itulah mereka atau kita yang belum mengolah. Nah, mengapa mereka belum mengolah? 73%-nya tidak tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Lalu nggak mau repot, ya. Lalu tidak tahu mau dijual kemana jelantahnya. Kira-kira itu fact and figure mengenai jelantah. Belum lagi, ya, seperti tadi disampaikan oleh Bung Miranda, ada potensi pencemaran air, ya. Studi dari University of Trinidad atau Tobago menyatakan kalau 1 liter minyak jelantah dapat mencemari 500.000 liter permukaan air bersih. Itu number sesuatu angka yang sangat-sangat tinggi ya. Dan ingat kemarin saat kita kelangkaan minyak goreng, apa yang terjadi ya? Ada potensi ketika orang-orang mengumpulkan minyak goreng bekas lalu dijadikan minyak curah ya. Dan tadi Bu Miranda bilang jangan sampai kita melakukan kegiatan yang membahayakan kesehatan karena apa? Biasanya masyarakat suka menggunakan minyak jelantah dan itu diulang-ulang pemakaiannya lebih dari 2 kali katakanlah saat menggoreng. Sebenarnya juga ada beberapa yang menjadi pros bukan hanya cons saja bahwa jelantah itu bisa kita kendalikan dan bahkan bisa memenuhi target kebutuhan bioenergi nasional. Dan kalau kita sudah capai, tentunya negara kita bisa menghemat subsidi dari biodiesel ya. Bapak Ibu, saya akan coba bicara yang sedikit kekinian. Mungkin Bapak Ibu atau mungkin putra-putri Bapak Ibu bulan November lalu ikut menyimak konser salah satu band terkenal ya, Coldplay ya. Mereka itu menggunakan eh, jet pribadi yang bahan bakarnya adalah minyak goreng atau used cooking oil. Mengapa demikian? Memang ya berdasarkan informasi yang kita punya dan ini studi dari Universitas Gadjah Mada, minyak jelantah itu memang bisa digunakan sebagai sustainable aviation fuel atau bahan bakar pesawat ya, bioaftur katakanlah. Selain bahan bakar organik yang lain. Nah, maka dari itu ini menjadi penting supaya olah kebaikan bersama juga tergerak, terlibat mengumpulkan jelantahnya. Dan yang kami ketahui saat ini bioaftur ini atau SAF Sustainable Aviation Fuel menjadi program strategis nasional pemerintah di mana Pertamina sendiri sudah punya 2 kilang renewable energy, satu di Cilacap, satu di Pelaju, Sumatera Selatan. Tentunya OKB juga akan mengajak bank-bank sampah milik warga ya yang akan kita jadikan sebagai collection spot, collection point di samping keterlibatan Bapak Ibu sekalian di gereja atau di sekolah ataupun di panti asuhan. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena supply chain yang dimiliki OKB sudah diverifikasi oleh Pak Stefan, Pak Supriyadi, dan Bu Miranda ya. Dan kita bersyukur dikunjungi karena apa yang kami lakukan langsung kami serahkan kepada eksportir yang bertanggung jawab. Dan setiap kali kami melakukan kegiatan pengumpulan itu mendapatkan form yang basisnya adalah sertifikat ISCC. Ini sertifikat internasional yang menunjukkan bahwa lacak balak ya ketelusuran rantai pasok dari minyak jelantah ini sampai kepada pabrikan kita di Eropa. Dan tentu kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bergerak bersama supaya apa? Supaya 3 manfaat yang tadi Romo sudah sampaikan di awal, sosial, ekonomi, dan lingkungan bisa kita raih bersama-sama. Dari OKB tentunya sebagai mitra kita ingin memberikan sosialisasi, kita siapkan armada untuk menjemput dan tentunya akan ada kompensasi kepada Bapak Ibu sekalian yang tergerak.
Nah, di bagian Bapak Ibu, kita juga ingin meminta ataupun mendorong, mengetuk Bapak Ibu untuk mengajak umatnya dari berbagai kelompok kategorial. Dan tentunya kita akan sediakan jirigen-jirigen atau drumnya dan juga membuat mekanisme bagaimana Bapak Ibu bisa menyiapkan alur penyetoran jelantah. Contohnya ini Bapak Ibu yang sudah kita lakukan ya. Bapak Ibu sekalian, kami punya sosial media olah kebaikan. Saya yakin ibu-ibu sekalian suka main sosmed ya, live gitu ya, story segala macam gitu ya. Bapak Ibu bisa gunakan informasi yang kita punya ya untuk dijadikan konten ataupun dibagikan kepada grup-grup WhatsApp di PSE ataupun DKRI. Ini akunnya @olahkebaikan free, tidak perlu Bapak Ibu ya. Konten-konten ada di sana dan senantiasa ke depan kita akan selalu update. Yang kedua, seperti yang ada hari ini dan malam ini kita lakukan, tentunya sosialisasi dengan komunitas itu menjadi salah satu pintu gerbang supaya kesadaran umat bisa meningkat. Jadi, kita bisa gunakan lagi media ini untuk melakukan sosialisasi di masa depan. Ini gambar sewaktu Paroki Keranji yang mengadakan webinar. Anytime Bapak Ibu bisa mengontak kami dan kita akan siapkan materinya. Yang kedua, nah ini juga bagian menarik Bapak Ibu, karena apa? Selama ini kami dibantu oleh Bapak Ibu untuk dimintakan menjemput jelantah yang sudah ada gitu ya. Nah Bapak Ibu, industri jelantah saat ini sedang suffer ya. Kita tidak bisa bilang sunset, tapi ini suffer menderita sekali karena apa? Harga jualnya begitu volatile, begitu naik turun dan saat ini di titik yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi memang beberapa paroki sudah menghubungi kami. Sempat kami berpikir untuk mengubah harga beli, tetapi sekarang kita ubah mekanismenya. Nanti begitu Bapak Ibu meminta kami setelah ini atau mungkin di bulan depan, kita akan meminta supaya minimal 7 jirigen paroki kumpul atau sekolah kumpul atau panti asuhan kumpul, baru kami akan lakukan pick up. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya collection cost atau biaya collection kami tidak terlalu bengkak. Kita tentu ingin sustain Bu, Bapak Ibu sekalian. Kita ingin berkelanjutan gitu ya. Jadi kita minta tolong dibantu supaya setiap kali nanti ada pengumpulan, minimal 7 regen bisa disampaikan ke kami dan kami akan jemput. Biasanya kalau jumlahnya tidak banyak, kita akan gunakan motor, tapi saat ini kita fokus menggunakan mobil karena kita akan menjemput untuk collection-collection atau pengumpulan jelantah yang minimal 7 jerigen. Jangan khawatir begitu Bapak Ibu baru 3 atau 4 jerigen, ketika itu ada di lokasi yang sama, tetap akan kami akumulasikan dan kami akan buatkan jadwal penjemputannya. Lalu bagaimana Bapak Ibu bergerak? Sebelum Bapak Ibu serahkan kepada PSE, WK, atau sekolah, atau panti asuhan, tolong disaring dulu Bapak Ibu. Jangan sampai nanti ikan asinnya masih masuk ke dalam botol aqua ya. Nanti atau masih sisa telur ya. Tolong disaring karena apa? Nanti akan merusak jerigen Bapak Ibu. Ya, kemarin kami baru melakukan komunikasi dengan pihak eksportir. Ternyata saat ini rata-rata jumlah jerigen atau muatan jerigen kotor itu mencapai 2 kilo. Jadi nanti ke depannya Bapak Ibu, kita akan potong yang kemarin hanya 1 kilo, kita akan potong menjadi 1,5 kilo dari berat kotor, sehingga nanti berat bersihnya itu menjadi kompensasi utuh setelah kami kurangi 1,5 kilo per jerigen. Mengapa jerigennya kotor? Karena itu Bapak Ibu tidak disaring minyak jelantahnya di awal. Bapak Ibu bisa menggunakan banyak media bekas seperti botol-botol, plastik, apapun yang lain ya, asalkan ditutup Bapak Ibu. Karena apa? Kalau sampai terkena air, maka tidak bisa kami terima. Lalu kita akan timbang di tempat dan setelah itu akan kami buatkan biasanya kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa menerima SMS atau WhatsApp kami ya, berapa jumlah kotor dan jumlah bersih dan dikalikan dengan kompensasi yang Bapak Ibu akan terima. Nah, itu akan kami lakukan seperti biasa dan ke depan kita akan juga buatkan laporan 3 bulanan kepada pengurus PSE KAJ sehingga PSE bisa menerima secara utuh pergerakan atau dinamika dari paroki-paroki yang ada. Biasanya, biasanya kami sampaikan di awal bahwa saat ini walaupun sedang menderita sekali begitu ya,
kita tetap sampaikan kita 7.000 per kilo. Walaupun kemarin ada gonjang-ganjing 6.000, tapi oke. Kita setting Bu Miranda dan Pak SE, Pak Supriyadi, kita tetap di angka 7.000. Tetapi ini floating, tidak flat, bisa berubah kapanpun. Dan minta tolong supaya Bapak Ibu bisa menyediakan minimal 7 jerigen dan bisa kita jemput. Bapak Ibu sekalian bisa sedikit mengubah, memodif ya. Mungkin yang Bapak Ibu kasih kepada umat, umat-umat di paroki masing-masing bukan uang, tetapi bisa diganti atau ditukar dengan minyak goreng. Ini yang sudah kami lakukan dengan beberapa perumahan. Mereka tidak meminta uang, mereka meminta minyak goreng. Tetapi untuk kali ini kami serahkan mekanismenya kepada pengurus-pengurus PSE, pengurus WK. Mungkin dengan begini, Bapak Ibu sekalian umat-umat Katolik berkenan ya untuk mengumpulkan lebih banyak. Karena yang dilihat adalah minyak gorengnya. Biasanya Mama nih bingung nih menjelang eh, bulan Ramadan nih ya, harga minyak mungkin naik gitu ya. Sekarang cabai beras sudah naik. Nah, Bapak Ibu, biasanya juga tim kami dilengkapi dengan atribut OKB. Saya akan langsung mengenai pencapaian dari Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, Romo Suyadi, teman-teman PSE, WKRI, Bapak Ibu di Panti Asuhan, dan sekolah-sekolah, kami mengucapkan apresiasi. Terima kasih banyak, karena apa? Pertama, dari yang kita lakukan selama kurang lebih 2,5 tahun, puji Tuhan kita bisa mendapatkan 38 ton minyak jelantah dari ekosistem gereja Bapak Ibu. Dan bayangkan ketika 38 ini tidak kita buang, maaf, tidak kita kumpulkan dan dibuang sembarangan, ada berapa banyak wastafel yang rusak? Ada berapa banyak katakanlah pencemaran selokan dan juga tanah gitu ya. Secara total ada 34 paroki yang sudah join dan 264 juta sudah kita kumpulkan dan distribusikan kepada 34 paroki dan gereja dan juga maaf, panti asuhan dan juga sekolah yang terlibat di dalam gerakan jelantah jadi berkah. Siapa saja mereka? Nah, tadi Bumir sengaja menyembunyikan the best one ya. Bumir minta maaf saya tadi luput. Nomor satu adalah stasi John Paul II atau ini paroki Arnoldus Bekasi. Ya, kita bisa tepuk tangan dalam hati gitu Bapak Ibu ya. Terima kasih, Mereka Pak. bisa, ya, waduh, terima kasih Ibu. Mereka mengumpulkan 5,5 ton. Bayangkan, 5,5 ton jelantah dikumpulkan oleh umat stasi Yohanes Paulus II di Bantar Gebang ya. Saya nggak tahu bagaimana caranya mereka mengumpulkan minyak jelantah sampai sebanyak itu. Dan Perlingkungan, Pak. Perlingkungan ngirim, Pak. terima kasih Ibu Prenti. Nanti bisa Ibu bisa sharing ya. Dan ini konon katanya digunakan untuk membangun gereja ya. Secara valuasi sampai 38,5 juta. Ya, lalu ada Santa Clara Bekasi, Pak Stefanus Wandi dan tim. Ada juga Santa Ana Duren Sawit. Lalu juga dari Andreas ya, Kedoya. Dan terakhir 5 terbesar itu Asisi Tebet. Ada Helena setelah itu ya, tadi Bu Mir bilang ya, ada Tanjung Priuk juga. Banyak sekali sebenarnya, cuman ini saya hanya menyampaikan the fabulous five ya, 5 terbaiknya saja. Bapak Ibu, ternyata tidak sampai di situ. Ada juga paroki-paroki yang baru tergabung dan ikut meramaikan ya katakanlah klasmen kita gitu ya. Di 2023 ini contoh Regina Celli seperti tadi Ibu Miranda sampaikan itu bisa mengumpulkan 450% pertumbuhannya atau growth-nya gitu ya. Secara angka tonase memang tidak melebihi Bantar Gebang ataupun Clara, tapi mereka menunjukkan ada pertumbuhan yang signifikan dan di masa depan bisa jadi mereka yang lebih banyak ketimbang paroki yang lain. Jadi kita juga perlu applause kepada 5 paroki ya, SMI Kalideres, Antonis Padua, Bidara Cina ya, Otista, Kuta Bumi, jauh nun jauh di sana Tangerang ya. Lalu juga Citra Raya nih ya di Tangerang dan juga yang ingin liburan ya bisa ke Pik ya. Saya ada rumah doa Jepang juga tuh. Sekalian ngumpulin jelantah. Nah, saya akan ini dia. Semoga ini juga menjadi catatan Romo, Bumir dan lain-lain. Saya tidak ingin menyampaikan bahwa ini apa ya, sebuah perlombaan tidak ya, tetapi ini adalah kenyataan bahwa semua umat berpartisipasi gitu. Dari 8 dekenat yang ada,
34 paroki sewaktu kita memulai Bumir, Pak Stefan, Pak Suryadi, Juni 2021 ada 34 paroki yang langsung in charge ya. Dari mana saja mereka dekanatnya? 6 paroki dekanat pusat atau 50% terlibat. Ada Teresia ya di sana salah satunya. Lalu dekanat utara ini juga banyak juga Bapak Ibu ya yang ikut terlibat, atau 5 dari 8 paroki. Ini ada Pademangan, ada Danau Sunter, ada Pluit ya. Lalu dari dekanat timur ada 3 dari 9 paroki. Salah satunya Santa Ana, Santo Antonius, dan juga tentu paroki saya ya, Yohanes Maria Vianney Cilangkap gitu. Dan yang keempat dari selatan, ini ada 3 paroki dari 6 paroki sudah bergabung ya. Memang belum semua, tapi kita patut apresiasi. Ada Asisi Tebet, ada Cilandak Stefanus, dan Keluarga Kudus Pasar Minggu ya. Kelima ini dekanat barat 1 ada 2 dari 6 paroki. Memang baru sedikit ya. Cideng dan juga Tawasebio. Dekanat barat 2 ini yang paling ramai pada sebenarnya awal-awal nih ya. Ini saya tidak tahu apakah di sana karena banyak apa namanya nasi Hainam gitu ya. Jadi Bapak Ibu suka mengumpulkan jelantah gitu ya. Ini 8 dari 9 paroki. Satora, Trinitas, Kedoya, Matias Rasul, dan juga MBK Tomang, Filipus Rasul ya, Kusuma Karmel, dan terakhir SMI Kalideres. 6 dari 12 paroki dekanat Tangerang sudah berpartisipasi. Dan terakhir dari Bekasi ini juga baru 44% atau 4 dari 9 paroki. Arnoldus, Kalvari, Clara, Harapan Indah, dan Santo Albertus ya, Harapan Indah ya. Itu dari pembagian secara dekanat atau kontribusi yang diberikan oleh masing-masing dekanat. Tapi Bapak Ibu ada tapinya ya. Ini kita sedih juga nih Pak Stefan nih Romo ya. Ternyata di 2023 ini ya ada sekian paroki yang tidak pernah memberikan lagi kepada olah kebaikan. Bapak Ibu, kami seperti tadi Bu Miranda sampaikan, pada umumnya kita feel free kepada siapapun, tetapi yang pasti tolong jangan sampai itu digunakan sebagai minyak recycle, minyak goreng curah recycle. Yang kedua, memang itu tidak digunakan untuk biodiesel. Jadi Bapak Ibu, serahkanlah kepada mereka-mereka yang memang sudah terbukti menyerahkan kepada pengumpul akhir untuk biodiesel. 7 paroki, maaf saya bukan ingin membuka aib begitu Bapak Ibu ya, tapi minta tolong ini ada 7 yang tidak mengumpulkan kembali. Saya tidak tahu mungkin punya preferensi yang lain, sehingga di 2023 ini kita kehilangan 21% partisipasinya, atau hanya 27 paroki yang akhirnya ikut terlibat di 2023. Terakhir tadi Pak Matius Rasul mencoba menghubungi saya, dan terima kasih ya Ibu sudah mau kembali lagi kepada kepada gerakan Jelantah menjadi berkah. Saya lanjutkan. Bapak Ibu seperti tadi Romo sampaikan, ternyata tidak hanya masalah keuntungan semata yang kita ingin kejar ya. Tentu gerakan ini kita dasari bagaimana Bapak Ibu sekalian memiliki tambahan pendapatan ketika nanti berhasil mengumpulkan jelantah. Syukur-syukur itu bisa menjadikan tambahan yang tetap gitu ya. Yang kedua, tadi Bu Miranda sudah sering singgung mengenai aspek kesehatan. Jangan sampai kita terkena penyakit karsegonik atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pemakaian minyak goreng berulang. Dan yang terakhir tentu kita ingin gaya hidup kita lebih eco-friendly. Akan tetapi, apakah motif-motif Bapak Ibu sekalian sesuai dengan konsep 3 pilar berkelanjutan ini? Bisa saja, ya, bisa tidak. Karena apa? Motif ini beragam Bapak Ibu. Dari motif ekonomi misalkan ya, kalau kita telusuri hasil kualitatif income kita, harusnya memang ini bisa menjadi strategi. Ya mungkin dari Bimas Katolik bisa menjadikan ini sebagai salah satu way out ya, bagaimana pendapatan-pendapatan di lingkungan umat Katolik itu bisa lebih merata gitu ya dengan adanya tambahan penghasilan ini. Yang kedua dari segi sosial, tadi Pak Direktur Salman juga sering sekali mengungkapkan mengenai solidaritas dan subsidiaritas. Kita mengajak mereka yang punya limbah untuk mengumpulkan. Dan yang terakhir tentu ya ini juga sering kali ya dibahas bahkan sampai ke debat Capres kemarin ya, tobat ekologis gitu ya, sesuai dengan tadi Bu Mir sampaikan mengenai Laudato Si, perdebatan ekologis. Namun Bapak Ibu, yang kami dapatkan informasinya, ini frankly speaking gitu ya, frankly speaking, ternyata yang menjadi
key driver atau pendorong utama itu adalah motif dari keuntungan, yaitu harga jual yang didapatkan. Sehingga ketika OKB tidak memberikan harga jual yang sesuai, maka ada beberapa mungkin mencari pengepul jelantah yang lain. Bapak Ibu, em, lalu siapa selanjutnya yang bisa membantu atau mendukung kegiatan kita ini? Ya, tentu yang pertama dari 27 paroki ini bisa kita kembangkan. Kalau tidak salah ada 68 paroki ya, ada di bawah Kuriak AJ ikut terlibat. Sekarang baru 42% Romo Suyadi. Mungkin ini bisa kembali disampaikan kepada Bapak Ibu dari paroki yang lain jika ingin ikut terlibat. Yang kedua, sekolah atau kampus. Kita bersyukur terima kasih banyak kepada Yayasan Teresia, SMK Teresia di Menteng, yang sudah menghimbau siswa-siswanya untuk mengumpulkan jelantah. Menariknya Bapak Ibu, jelantahnya ini digunakan oleh siswanya untuk tabungan ketika nanti mereka menggunakan dananya untuk field trip, kunjungan lapang, dan juga untuk pembuatan buku tahunan. Bayangkan, ke depannya mungkin kita bisa gunakan untuk beasiswa ya di sekolah-sekolah gitu. Yang ketiga, ada 2 rumah retret dan juga em, panti asuhan yaitu Vincentius Putri Otista. Terima kasih Suster dari PVJ dan juga Romo-Romo dari Purwita yang mengizinkan kami mengambil jelantah di Samadhi Klender. Dan yang terakhir ada satu biara suster keramat di Keramat yang memberikan jelantahnya kepada olah kebaikan melalui ekosistem jelantah jadi berkah. Apakah ini mencerminkan nilai ekosistem ataupun jumlah paroki dan juga sekolah? Ada perguruan strada, ada Tarkanita, ada sekolah-sekolah lain, ada banyak rumah retret, ada banyak wisma-wisma imam, frater. Kita tidak tahu apakah di sana juga menjadi salah satu target yang bisa menjadi sumber jelantah. Kalaupun nanti ada, tentu kami akan sangat senang jika bisa terlibat bersama jelantah jadi berkah. Selanjutnya, apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu dari gerakan kita ini? Yang pertama, kami melihat partisipasi aktif dari PIC ya, Bapak Ibu ya, entah PSE, entah WKRI, entah OMK, entah lingkungan hidup di masing-masing paroki itu menjadi salah satu pemicu suksesnya pengumpulan jelantah. Ini contoh ada Bapak di PSE Cilangkap ya Pak Denny yang selalu aktif ya membantu. Di tempat lain pun seperti itu ya. Saya sering mendapatkan chatnya. Yang kedua, ini di Lubang Buaya sampai mereka membuatkan sosialisasi reguler menggunakan flyer kepada umat-umat di WK-nya juga WKRI di Lubang Buaya dan juga di grup WhatsApp. Yang ketiga, ini yang mungkin ya bisa kita jadikan salah satu awareness meningkatkan kesejahteraan seperti tadi Bu Miranda sampaikan. Romo Eko ini sampai membangun dan umat di Helena membangun jelantah corner ya, rumah jelantah khusus di belakang ini Bapak Ibu. Sehingga apa? Bapak Ibu sekalian bisa dengan mudah bertemu dengan PIC atau petugasnya ketika mereka mau ya dan juga mereka tergerak untuk mengumpulkan jelantah. Dengan adanya jelantah corner ini diharapkan nanti Bapak Ibu punya spot khusus dan tertutup tidak terkena air. Dan yang terakhir, ini lagi-lagi saya bukannya jualan paroki saya tidak ya, tapi ini kita sangat bersyukur karena dukungan dari Romo Paroki dan Dewan Paroki sampai dibuatkan liputan khusus di buletin paroki yang muncul setiap 3 bulanan. Itu menjadi salah satu ajang pengenalan program sosialisasi sehingga banyak warga terketuk, tergerak untuk ikut terlibat. Nah, Bapak Ibu, lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya ya sebagai bentuk solidaritas dan subsidiaritas sesuai dengan tema PP kita di tahun ini? Yang pertama, kita ingin sekali Bapak Ibu ya, gerakan kita ini meluas, melebar ya, tidak hanya vertikal tapi horizontal. Ada banyak kelompok kategorial yang sebenarnya membutuhkan ya. Contoh adik-adik di Ayo Sekolah Ayo Kuliah. Apakah ini bisa menjadi salah satu gebrakan ya ketika anak-anak ASAK ini siswa-siswa ASAK kita berikan program tabungan jelantah ya. Mereka mengumpulkan jelantah lalu bisa dijadikan dana abadi untuk ASAK. Ya katakanlah begitu dikelola sehingga bisa menambahkan atau menjadi revenue stream pendapatan baru sehingga bisa diberikan kepada adik-adik penerima beasiswa ASAK. Kumpulkan jelantahnya kasih ke pengurus ASAK tiap minggu misalkan ya atau tiap
tiap bulan, lalu mereka bisa mendapatkan kompensasi. Yang kedua, tidak bosan-bosannya ya, kita mengharapkan keterlibatan dari banyak pihak ya, supaya apa? Supaya ada satu spot khusus ya, Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak kesulitan dalam mengumpulkan jelantah. Saya tidak tahu apakah nanti ada CSR perusahaan, ada mungkin dari Kemenak ya, Pak Salman dengan Pak Dirjen gitu ya, membantu fasilitasi sehingga ada rumah-rumah jelantah di beberapa paroki, terutama mereka yang sekarang sudah bergerak aktif, atau mungkin dari lembaga-lembaga gitu ya. Jadi, kalau kita masuk ke gereja, sudah ada brandingnya, sudah ada spotnya, orang jadi mudah untuk mengumpulkan jelantahnya. Dan ini mendukung keamanan karena ini tertutup, Bapak Ibu ya. Bebas dari potensi terkena hujan dan juga air. Dan yang terakhir, nah ini yang belum pernah nih Pak Stefan, Pak Supriyadi, Bu Miranda, dan Romo. Kita belum pernah ada nih sharing session ya. Bagaimana sih Bantar Gebang bisa sukses gitu ya. Ngumpulin jelantah setiap 2 bulan sekali sampai 40 jerigen gitu ya. Gimana sih Paroki Andreas Kedoya itu seneng banget ya ngumpulin jelantahnya sehingga bisa dapat jelantah itu besar sekali setiap bulannya ya. Dan juga tentu paroki-paroki lain. Mungkin sewaktu-waktu nanti kita bisa ketemu offline, entah itu di aula gereja gitu ya, di KAJ, katedral, atau mungkin dari Kementerian Agama bisa memfasilitasi mungkin di masa depan kita ada FGD, sharing session, sehingga umat-umat paroki bisa menyampaikan strategi-strateginya, strategi dan tips and tricks bagaimana bisa menggayat ya, menjaring banyak umat sehingga umat tergerak untuk mengumpulkan jelantah. Nah, dari kami Bapak Ibu sedikit saja. Jadi Bapak Ibu silakan ya mengumpulkan jelantah di masing-masing paroki. Setiap paroki punya kekhasan masing-masing, punya karakter masing-masing. Ada paroki yang memang dikelilingi oleh tempat wisata, tempat kuliner. Ada paroki yang memang padat penduduk, ya. Ada paroki yang memang dikelilingi oleh industri, ya. Jadi Bapak Ibu silakan. Bagaimana Bapak Ibu bisa menentukan kelompok kategorial yang bisa bergerak bersama. Misalkan tadi ada WK, ada OMK ya, ada PSE, ada LH ya, ataupun tadi ASAK ya. Jangan lupa menggunakan wadah tertutup, lalu taruh di tempat yang tertutup pula, ya, tidak boleh kena air sehingga tidak tercampur hujan, dan usahakan walaupun tidak bisa disimpan di gereja, tolong pengurusnya membantu kami untuk tentukan apakah di rumah warga, seperti di sekarang di Lubang Buaya juga menggunakan salah satu rumah warga ya, dan juga di Cilangkap juga menggunakan salah satu rumah warga untuk dijadikan collection point. Dari kami, Bapak Ibu, itu saja. Kami yakin gerakan ini bukan secara kebetulan kita bersama-sama ya. Semoga dengan apa yang sudah kita lakukan, kita semakin bisa menunjukkan bahwa umat paroki di KAJ memang benar-benar, dan saya yakin sudah dilakukan dan memiliki rasa untuk semakin mengasihi, dan kita bisa semakin terlibat, dan dengan adanya gerakan ini kita bisa menjadi berkat untuk orang sekitar kita.